Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjawab nomor terakhir pada soal UTS yang diberikan oleh dosen saya, yaitu soalnya sebagai berikut. Perhatikan program PP pada link program ini. Jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua prinsip priority queue dan circular queue tersebut yang menggunakan bahasa Python. B. Rubah program circular queue dengan data yang dapat diinput oleh user di Python. C. Betulkan program queue menggunakan C++. Temukan apa saja kesalahannya dan sintak yang benar apa saja. D. Setelah program pada bagian 4C sudah diperbaiki, rubahlah dengan menggunakan kaidah double linked list, kemudian jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari priority queue dan circular queue. Priority queue itu adalah konsep yang mengambil data paling tinggi. Contoh ada data 12, 13, 14. Data yang diambil terlebih dahulu itu data yang ke-14 karena dia lebih tinggi, bukan data yang pertama kali masuk. Dan kalau circular queue itu merupakan konsep first in first out. Jadi ketika data sudah ada di ujung array, dia akan kembali ke semula. Contoh yang tadinya 12, 13, 14. Otomatis 12 itu ketika sudah di ujung, itu akan balik ke belakang 14 secara urut. Oke, saya akan menjelaskan beberapa penggalan sintak dari priority queue dan circular queue dari bahasa Python. Yang pertama, priority queue. Dan ini beberapa penggalannya. Nah, sintak ini berfungsi untuk memanggil data untuk dimasukkan ke dalam list queue. Dan yang satu lagi, yang ini, itu untuk mencari nilai terbesar, menyimpan nilai terbesar, menghapus data tersebut, dan mengembalikan nilai terbesar. Oke, tadi merupakan penggalan dari priority queue ya. Dan sekarang beberapa penggalan dari circular queue. Nah, ini sintak yang pertama. Nah, tail di sini itu untuk memajukan data, dan ketika data sudah sampai di ujung array, maka dia akan kembali ke posisi yang semula gitu. Dan untuk sintak yang kedua itu untuk menghapus data yang paling depan. Oke, untuk nomor 4 bagian B, yaitu kita disuruh membuat program circular queue bisa diinput dengan user. Nah, untuk programnya seperti ini. Oke, untuk nomor 4 bagian C, di sini saya disuruh untuk mengubah program ini menjadi menggunakan bahasa C++. Oke, berikut programnya. Dan setelah itu, di dalam soal menyatakan bahwa cari kesalahan yang ada di program tersebut dan benarkan. Oke, untuk sekarang kesalahan yang pertama yaitu tidak ada library-nya. Maka solusinya itu kita harus menambahkan include IOStream. Yang kedua itu tidak ada namespace-nya. Maka kalau tidak ada namespace-nya, kemungkinan sin dan cout-nya itu bakal error. Maka kita harus menambahkan using namespace std. Yang ketiga, queue-nya di sini itu tidak dapat digunakan, maka solusinya kita akan menggunakan array atau linked list. Yang keempat, oke, untuk bagian yang terakhir, nomor 4 bagian D, itu kita disuruh mengubah yang tadi disuruh di bagian 4C menjadi metode linked list. Program berbentuk metode linked list. Oke. Dan inilah
programnya. Oke, saya akan menjelaskan beberapa bagian dari program tersebut. Yang pertama bagian enqueue. Nah, bagian enqueue di sini itu untuk menambahkan node atau kotak di belakang queue, dan dia menghubungkan bagian yang sebelumnya dan bagian berikutnya. Dan untuk program yang kedua yaitu dequeue. Dequeue di sini itu untuk menghapus program yang sudah ada di paling depan dan memajukan program yang sebelumnya. Dan sintak yang ketiga itu bagian display, yaitu untuk menampilkan isi dari bagian depan sampai belakang. Dan ketika itu semua sudah dijalankan, kita run, maka akan keluar output seperti ini.